Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Halo sahabat religi, kembali lagi bersama saya dalam acara Bincang-Bincang Pelayanan Publik Kemenak Tabanan. Saya Imade Sujanayasa akan memandu acara ini selama 15 menit ke depan. Di studio telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah seorang Sri Kandi pertama di kantor Kementerian Agama Provinsi Bali. Tidak ada lain, beliau adalah Dr. Komang Sri Marheni SAG MSI. Bu, Om Swastiastu. Kita ke depan niki 15 menit ke depan niki kita mau berbincang-bincang santai, Bu. Mungkin karena niki dari kemarin Tabanan diguyur hujan, ketika kedatangan Ibu sekarang ke sini cerah. Semoga suasana hati kita pada hari ini cerah sekali, Ibu. Kenapa gatro, Ibu? Kena rahayu nggih, Ibu. Nah, kedatangan Ibu di sini sangat menambah semangat kami di Kemenak Tabanan, Ibu, karena telah hadir dan meresmikan PTSP Kemenak Tabanan. Nah, saat ini Ibu sangat kami kenal dan masyarakat kami di Tabanan juga di keluarga besar Kemenak Tabanan, Ibu dikenal sebagai Sri Kandinya SETI. Nah, zona integritas yang mengedepankan pelayanan publik, kan begitu, Ibu ya. Nah, itu dibuktikan dari beberapa prestasi yang Ibu raih. Bahkan di tahun 2022 Ibu telah mampu membawa Kanwil Bali meraih WBBBM. Nah, terus yang berikutnya Ibu juga mampu mengawali karir di mengawal MAN Karangasem. Nah, itu predikat BBK. Nah, itu merupakan sebuah prestasi yang luar biasa, Ibu. Kami di Tabanan ingin belajar banyak sama Ibu bagaimana khususnya kami di Tabanan bisa memberikan pelayanan dan kiat-kiat agar bisa mendapat prestasi seperti Ibu. Nah, untuk mengawali bincang-bincang pada siang hari ini, terlebih dahulu saya ingin mendengar pendapat Ibu terkait PTSP Kemenak Tabanan yang baru saja Ibu resmikan tadi. Ya, baik. Ya, Terima Ibu. kasih atas kesempatannya Ibu bisa bergabung bersama-sama, dan pertama di podcast Kemenak Kabupaten Tabanan. Dan Ibu juga sebelumnya menyampaikan terima kasih karena telah memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Sesungguhnya prestasi yang diraih oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali itu tidak terlepas atas kerjasama kita secara bersama-sama. Apalah artinya Komang Sri Marheni jika tidak didukung dan didampingi oleh tokoh-tokoh, oleh ASN yang hebat-hebat juga untuk ikut bersama-sama meraih prestasi itu. Jadi Ibu sangat bangga juga memiliki ASN yang sangat luar biasa, memberikan pengabdiannya yang juga tulus sehingga terwujudlah prestasi yang seperti sekarang ini. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa meraih prestasi itu sesungguhnya adalah kuncinya keikhlasan dalam mengabdi pada lembaga termasuk juga pada umat. Nah, jadi niat tulus untuk kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, inilah yang harus menjadi prioritas sebenarnya. Nah, jika ini sudah tertanam di hati dan pikiran setiap ASN, maka segala unsur pendukung itu semuanya akan mengikuti. Nah, begitu juga dengan Kemenak Tabanan nantinya. Jadi PTSP yang ada di Kemenak Tabanan ini akan menjadi sempurna jika jiwa-jiwa yang ikhlas dalam memberikan pengabdian itu bisa diwujudkan. Itu khususnya mewujudkan pengabdian untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat. Nah,
apalah juga artinya ini sarana prasarana yang disiapkan begitu megah ya oleh Kemenag Kabupaten Tabanan jika di dalamnya itu tidak ada keikhlasan ya dalam memberikan pelayanan. Jadi di sini untuk PTSP di Kemenag Kabupaten Tabanan ini yang baru saja kita bersama-sama resmikan, patut kita syukuri ini bisa terwujud ya. Dan sekarang masyarakat Kabupaten Tabanan telah memiliki tempat layanan atau ruang layanan yang khusus dan boleh dikatakan ini sudah bagus ya. Cuman tinggal nanti dilengkapi dan disempurnakan sehingga ini bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Nah, begitu juga komponen-komponen yang memang ada di ruangan ini sepertinya sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi dan ini sudah memenuhi syarat untuk pelayanan publik. Nah, selanjutnya kita semua harus bertanggung jawab ya untuk bisa menjalankan fungsi PTSP tidak saja. Bisa sendiri ya Bu ya. Tidak bisa sendiri, tidak bisa Pak Kepala saja, tidak bisa Pak Kasubag TU saja. Ini harus didukung oleh teman-teman semua dan teman-teman semua ASN yang ada di jajaran Kemenag Kabupaten Tabanan ini harus ikut bertanggung jawab dan peduli ya. Tidak bisa lain-lain gitu. Tidak bisa ini menjadi tugas dari petugas PTSP saja. Petugas dari kepala kantornya saja atau Kasubag TU-nya aja. Tetapi ini menjadi tugas kita bersama untuk menjaganya sebagai sarana untuk melayani umat beragama khususnya di Kabupaten Tabanan. Iya, sangat menarik sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kanwil tadi, jadi inti dari sebuah PTSP ini ya adalah sebuah pelayanan yang ikhlas. Jadi pelayanan yang ikhlas itu tidak tidak jauh dari moto Kementerian Agama, yaitu adalah ikhlas beramal. Itu dasar mungkin ya Bu ya terbentuknya PTSP. Kita harus bisa memberikan pelayanan yang baik dan yang ramah kepada masyarakat. Nah, tadi mungkin Ibu sudah sempat keliling di PTSP. Nah, khusus nih Bu untuk Tabanan, bagaimana tanggapan Ibu tentang PTSP di Kabupaten Tabanan? Nah, apakah sarana prasarananya sudah memadai? Nah, tujuannya ini adalah untuk sebagai kritik bangun kami di Kemenag Tabanan, yang kurang akan kami perbaiki lagi, yang baik akan kami tingkatkan lagi. Apakah sarananya sudah memenuhi? Untuk tujuannya adalah untuk kriteria pelayanan yang prima, Ibu. Ya, kalau Ibu lihat ya tadi kan Ibu sudah dapat keliling. Keliling. Pada prinsipnya ini sudah siap untuk memberikan pelayanan. Dan kan Kemenag Tabanan udah siap untuk menjadi wilayah zona integritas ya. Cuman masih ada yang harus disempurnakan lagi. Siap, tentu ada beberapa saja ya. Seperti info-info yang harus dilengkapi pengaduan itu termasuk juga info-info di ruangan, petunjuk-petunjuk arah ya, itu mungkin perlu dilengkapi lagi, termasuk juga standar pelayanannya, SOP-nya. Nah, ini biar memberikan kepastian layanan kepada umat atau masyarakat pengguna layanan. Nah, jadi dengan adanya PTSP ini sebenarnya pemerintah itu berharap agar layanan kepada masyarakat itu menjadi lebih mudah, lebih cepat, terus tidak berbelit-belit, tidak dan banyak, tidak harus ke sana kemari, harus diarahkan ke sana kemari, dan kadang-kadang tidak mendapat layanan lagi begitu, rugi mereka datang ke kantor. Dan sifatnya sangat terbuka. Jadi dengan adanya PTSP ini pemerintah berharap layanan kita itu terukur. Jadi kita bisa mengevaluasi keberhasilan layanan kita kepada masyarakat. Jadi kalau tidak ada PTSP kan kita tidak tahu apakah layanan kita sudah berkualitas atau tidak. Sekarang kan kecenderungannya
pemerintah ingin memberantas gratifikasi, Iya. KKN, Iya. kan kolusi korupsi kayak gitu. Dengan adanya layanan di ruang PTSP yang telah memberikan layanan secara terbuka, transparan ini, itu menjadi kunci bahwa layanan itu bebas dari Bebas. gratifikasi, bebas dari korupsi. Itu yang kita ingin minimalis, Iya, kan gitu. betul. Kalau kita ingin mewujudkan zona integritas WBK, Iya, wilayah bebas dari korupsi, ya tentunya harus terbuka semuanya, semuanya. kan begitu. Jadi tidak ada pelayanan yang kayak dulu tersembunyi, sehingga memungkinkan ada transaksi-transaksi di dalamnya yang Iya. kita mungkin tidak ketahui. Kalau begitu ada laporan baru kita tahu, kan begitu. Jadi dengan layanan satu pintu ini berarti tidak lagi ada banyak pintu, nah, tidak ada banyak ruangan, tidak ada banyak meja lagi, kan begitu. Cukup diarahkan di ruangan ini saja. Di ruangan PTSP pun juga ditata agar terbuka, tidak ada ruang-ruang konsultasi yang tertutup juga, kan begitu. Dan dapat juga mengefisien tempat sebenarnya ya. Kalau semuanya disekat-sekat kayak begitu kan juga layanan susah. Kelihatannya agak tertutup. Dan ya mungkin ada sesuatu lah. Iya, itu yang tidak bagus. Jadi saat ini pelayanan kita adalah pelayanan yang kedepannya lebih memberikan keringanan kepada masyarakat. Iya. Jangan sampai masyarakat itu dibebani lagi. Kadang yang memang tidak harus bayar, dibodoh-bodohin masyarakatnya biar cepat urusannya, akhirnya diminta diminta sekedarnya, ini sekedarnya aja untuk uang rokok. Nah, ada istilah uang rokok lagi kan, ada amplop-amplop di luar itu. Itu tidak ada lagi. Sekarang semua layanan gratis kecuali layanan yang memang sudah ditetapkan biayanya oleh pemerintah. Nah, jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan, sehingga kita berharap kedepannya gratifikasi tidak lagi ada di Kemenag Tabanan. Dan ini harus siap menerima sanksi jika hal itu terjadi. Jika sampai terjadi, sampai itu terjadi, misalnya gratifikasi, kita kan sudah memasang leaflet, pasang banner anti zona integritas, anti korupsi, anti gratifikasi. Tahu-taunya di dalamnya petugasnya masih melakukan itu. Nah, jika itu sampai terjadi dan diketahui, itu harus siap menerima sanksi. Jika terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan terjadi. Nah, sanksi ini kadang-kadang kan laporan dari masyarakat, pengaduan. Begitu ada pengaduan seperti itu, yang menerima gratifikasi ini harus siap untuk ya paling tidak dimutasi, kan, agar jangan ini merembet kepada yang lain, menular kepada yang lain. Menjadi kebiasaan itu. Ya, menjadi kebiasaan. Memang kalau seperti orang sakit ya harus diamputasi saja dulu kan. Harus dicopot. Harus dicopot. Sehingga memberikan rasa takut juga, efek jerah juga kepada yang lainnya, agar jangan coba-coba lagi berbuat seperti itu. Percuma kita membuat layanan publik biar prima, kan, biar jangan hanya sebatas kata-kata saja, kan begitu. Nah, jadi adapun juga kaitannya dengan layanan yang berbasis elektronik misalnya, terkait juga dengan layanan digital. Kebetulan Bapak Menteri Agama kita, Bapak Yakut Kolil Komas, memiliki program prioritas yang salah satunya itu adalah transformasi digital. Nah, ini juga kita tidak bisa lepaskan. Walaupun kita punya PTSP yang memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat kita yang masih gaptek teknologi. Jadi tidak semua masyarakat kita itu pinter mengakses. Apalagi di desa ya, Bu ya. Benar, kan gitu ya. Tidak semua modern. Jadi kita juga harus menyiapkan layanan offline dan layanan online. Nah, yang online itu ya penuh dengan aplikasi-aplikasi, semua elektronik. Dan yang elektronik ini juga perlu ya disosialisasikan. Ya, disosialisasikan sehingga masyarakat tahu bahwa layanan di Kementerian Agama Tabanan ini itu sudah online dan offline. Nah, jika di online ada
inovasi-inovasinya. Tentu inovasi yang online ini ada juga di offline dan itu sama, hanya dia di sifatnya digital saja, kan begitu. Nah, saat ini memang kehidupan masyarakat kita itu sudah berubah ke dunia digital ya. Dan tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan sekarang. Dan ini kita sebenarnya banyak belajar dari masa pandemi kemarin. Dengan adanya masa pandemi kita kan harus dituntut digital. Benar, kita dituntut ya, mau tidak mau harus juga kita bisa digital ya, mau tidak mau kita harus belajar kan begitu. Jadi secara virtual itu layanan itu semuanya nanti mungkin akan bisa lebih lebih mudah dan juga lebih cepat. Itu bagi yang modern kan, dia merasakan itu akan lebih cepat dan juga lebih mudah rasanya. Menghemat waktu juga, Bu. Menghemat waktu, lebih efisien semuanya gitu. Tapi tentunya saat ini juga tidak semua langsung bisa dirubah ke elektronik atau ke digital ya, karena kita juga masih melayani juga kelompok-kelompok masyarakat yang masih baby boomer, yang gitu, yang masih gagap teknologi, jadi masih anti dengan perubahan. Bener, itu kan harus kita pikirkan juga ya. Begitu kita paham teknologi, jangan menyamaratakan bahwa semua masyarakat kita bisa dan paham untuk itu. Jadi kita harus membuat juga layanan secara terkombinasi. Jadi kita mengkombinasikan antara layanan yang bersifat elektronik dan juga layanan yang memang tidak elektronik. Ini sehingga ada offline dan online. Nah, semua ini bertujuan agar masyarakat kita lebih mudah, lebih mudah. Biarkan saja mereka yang memilih mau offline mau online. Yang penting kita siap sebagai pelayan. Kita bukan bos, tapi kita tetap pelayan. Ya. Sangat menarik sekali. Jadi perbincangan tadi dengan Ibu Kanwil sangat menarik sekali tentang bagaimana kita prinsip pelayanan, kemudian bagaimana kita memberikan sebuah pelayanan baik itu bagi masyarakat yang Ibu, yang sudah paham tentang teknologi dan bagi masyarakat yang belum paham tentang teknologi. Jadi penjelasan Ibu sangat lengkap sekali dan sangat memotivasi kami untuk bisa meraih sebuah pelayanan prima seperti yang Ibu Kanwil dapatkan di Kanwil, Ibu. Nah, Ibu sebagai seorang Sri Kandi Bali yang sebagai kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Bali, menurut Ibu, nah ini apakah sudah layak Kemenag Tabanan di tahun 2024 maju untuk meraih WBK, juga meraih pelayanan publik yang prima, Ibu? Kalau dibilang layak atau sudah pantas atau tidak, ya sudah pantas. Harus pantas, Ibu. Sudah pantas, karena kalau dilihat saatnya Ibu memimpin di Karangasem, memimpin juga di Denpasar, begitu ya. Itu sarana prasarana yang kita punya di sana mungkin lebih sederhana dari Tabanan, tapi Ibu bisa memberdayakan tempat itu. Nah, tempat itu menjadi berdaya. Nah, setelah tempat itu berdaya, SDM-nya kita berdayakan juga untuk bisa memanfaatkan kesederhanaan itu. Dari kesederhanaan itu kita ingin mewujudkan satu langkah untuk mampu memberikan pelayanan yang betul-betul bisa memuaskan pengguna layanan masyarakat. Nah, itu tujuannya kemarin gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari dari Tabanan sekarang, sarana prasarananya ini sudah memadai, sudah cukuplah untuk bisa maju. Terutama untuk menjadi pilot project zona integritas dulu untuk menuju WBK. Ya. Jadi tentunya untuk Kemenag Kabupaten Tabanan ini sudah dianggap jauh lebih siap dari Karangasem sama kota waktu itu. Waktu Ibu memimpin di Karangasem sama di kota. Nah, kalau sekarang
kalau dibandingkan kota dengan Karangasem ya tentu berbeda. Ya berbeda karena itu sudah berubah soalnya. Dan predikat juga sudah diraih. Karangasem sudah WBK. Terus dah gitu Kota Denpasar malah sudah WBBM kan gitu. Nah sekarang tinggal semangat harus bangkit lah teman-teman di Tabanan. Karena tanpa didukung oleh SDM yang profesional tidak akan berarti apa-apa. Sarana prasarana yang sudah disiapkan ini kan begitu. Tidak ada yang mengoperasikan. Iya benar. Jadi tidak ada yang mensosialisasikan, tidak ada yang memanfaatkan, sehingga tidak ada dampak yang dihasilkan. Jadi kalau masalah untuk membangun zona integritas itu kita tidak bisa memandang atau melihat dari fisik bangunan itu sendiri saja. Di sini harus juga ada komitmen bersama, khususnya ada komitmen pimpinan. Karena pimpinan ini yang betul-betul nantinya mampu menyatukan langkah menyatukan langkah semua jajarannya. Untuk apa? Untuk membangun JI ini. Tak bisa juga pimpinan aja sendiri yang berjalan kan tanpa didukung oleh ASN yang lainnya kan gitu. Jadi jika semua itu ada maka tidak menutup kemungkinan Tabanan pasti meraih WBK. Yang penting bersatu. Kompak kan begitu. Pimpinan dan yang anggota di bawahnya harus saling mendukung nggak bisa pimpinannya aja semangat tapi anggotanya jajarannya tidak ikut semangat kan nggak bisa. Nah mumpung Ibu tadi membilang pimpinan, nah karena Ibu waktu menjabat di Karangasem dan di Denpasar serta sekarang di Kanwil, Ibu sebagai pimpinan. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin Ibu. Sebagai seorang pimpinan yang sudah melintang di pelayanan publik, tentunya tolong dibagikan tips dan trik untuk kami di Tabanan. Bagaimana langkah-langkah dan tahapan atau trik-trik khusus mungkin ada Bu. Trik itu agar bisa mendapat sebuah penghargaan seperti Ibu. Baik, kalau tips dan trik-trik untuk bisa maju, bangkit dan mewujudkan zona integritas itu tentunya tadi sudah Ibu sampaikan sarana prasarana memang tidak bisa diabaikan. Dan itu harus sesuai dengan sistem informasi pelayanan publik yaitu SIPP. Dalam Permenpan RB itu sudah ditetapkan ya di Permenpan RB nomor 13 tahun 2017. Itu harus sesuai dengan itu. Dan berikutnya persiapkan juga sarpras untuk kelompok rentan. Jadi PTSP ini harus mengakses layanan kelompok rentan. Itu jadi harus disiapkan sarana prasarana untuk kelompok rentannya. Nah juga penuhi dan dalami eviden JI karena itu kan setiap tahun harus di update update data-data dokumen yang ada di JI itu. Karena kita harus mensubmit PMPJI soalnya kan melalui LKE itu. Cek LKE-nya cek LKE dokumen-dokumen itu sudah lengkap apa belum, terus buat uraiannya, ada aspek reformnya di sana, karena di sana ada dampak yang harus disiapkan. Nah, cek kembali eviden itu terutama update enggak? Itu kadang harus diperbaharui. Kadang-kadang ada SK misalnya orangnya sudah tidak ada, masih ada di sana. Itu kan harus dirubah ya. Kadang-kadang masih ada SK tahun lama, tahun misalnya 2017 awal dari dibentuknya eviden yang ada di Tabanan. Ternyata di tahun 2023 sekarang itu harusnya sudah berubah dia kan, dicek. Masih 2017 pakai SK 2017. Itu salah satunya. Belum lagi yang lain karena evidennya banyak. Eviden dari PMPJ itu banyak. Jadi awal prosesnya adalah pemenuhan LKE dulu. Penuhi LKE dokumen, dan itu pun tidak bisa sendiri Pak Kepala saja. Itu harus dibantu oleh satker-satker yang lain karena itu sebagai bentuk
kinerja yang dilakukan oleh Satker sebenarnya. Itu adalah laporannya ada di sana. Apa yang dibuat oleh Satker itu laporannya itu masuk di LKE. Jadi di LKE itu ditahu apa yang dilakukan oleh Satker berdasarkan Renstra kan begitu. Nah, berikutnya baru penuhi SAKIP. Ya, penuhi SAKIP yaitu sistem pengendalian internal pemerintah sampai turunannya dari sampai Rentra, sampai Lakipnya. Nah, itu terus bangun layanan yang seperti Ibu katakan yang online yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja oleh pengguna layanan kan gitu. Karena kadang pengguna layanan kan tidak ingin ribet-ribet ya. Nah, ini dibangun layanan itu dan disosialisasikan agar masyarakat itu tahu. Begitu juga bangun komunikasi, yaitu buat relasi dengan pengguna layanan ya relasi kita kan ada kantor-kantor lintas sektor kita termasuk juga dengan tokoh-tokoh dengan pengguna-pengguna layanan yaitu umat masyarakat ya itu bangun relasi yang baik ya sehingga pada saatnya kita minta survei kepada mereka sebagai bukti hasil dari layanan kita berhasil atau tidak. Nah di sini kita akan bisa mendapatkan kepuasan dari layanan kita. Itu makanya kalau kita tidak buat kontak relasi dengan baik dia tidak akan pernah merasakan layanan kita kayak apa betul. Pada saat kita sebarkan survei ya jelek-jelek aja semua pelayanan tidak memuaskan gimana bisa zona integritas karena tidak ada komunikasi juga karena tidak pernah membuat kontak komunikasi layanan yang baik kepada relasi kita pengguna layanan itu benar. Terus optimalisasi pelayanan publik yaitu pastikan bahwa di ruang layanan kita ini sudah ada SOP-nya, sudah ada SPIP-nya, sudah ada SAKIP-nya. Itu harus pasti itu. Terus dah gitu ada standar pelayanan minimalnya dan juga pastikan bahwa ini sudah selaras ya dengan Renstra sampai dengan Lakipnya itu. Jadi ini merupakan laporan kinerja kita sebenarnya. Jadi keseluruhannya ada di sana. Nah begitu juga pengaduan. Pengaduan itu harus dikelola dengan baik sehingga ada dokumen Dumas ya. Jadi ada pengaduan masyarakat itu bisa terdokumen. Pengaduan kalau ada pengaduannya, kalau tidak berikan penjelasan di sana juga. Begitu juga optimalisasi pemanfaatan anggaran. Ya itu jadi efisiensi anggaran juga berkaitan di sana. Sejauh mana dengan layanan yang kita ciptakan, dengan inovasi yang kita ciptakan mampu mengefisienkan anggaran gitu. Bukan mencari anggaran yang banyak dan kita pinter untuk menghabiskan bukan itu. Jadi kenapa layanan ini dibuat layanan zona integritas, layanan publik prima itu dibuat, pemerintah ingin bagaimana lembaga itu mampu mengefisienkan anggaran negara. Itu. Jadi misalnya kadang-kadang seperti dulu kertas kan penggunaan kertas. Kadang-kadang hanya membuat surat satu itu bisa setengah rim ngabisin. Itu kan artinya surat aja. Itu kan pemborosan negara itu jangan sampai terjadi seperti itu apalagi sekarang semua sudah serba digital. Kan tidak mungkin ada penggunaan kertas atau penggunaan ATK yang besar kan kemana ATK itu kemungkinan di sini kemungkinan hal yang tidak diinginkan bisa terjadi dan ini akan kentara kan gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi lagi kalau memang kita sudah ingin mewujudkan pelayanan yang terbaik. Kita harus memberikan contoh yang terbaik. Dan juga perkuat publikasi media sosial. Publikasi karena tanpa publikasi apapun yang kita buat, sepinter apapun, sehebat apapun kita memberikan layanan, tapi kalau itu tidak terpublikasi dengan baik, masyarakat tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah diketahui. Betul. Jadi tolong juga publikasikan dengan baik ya. Sekarang kan media-medianya sudah banyak, ada FB, ada
web, ada Instagram itu. Silahkan buat konten-konten yang positif, yang mampu memberikan info yang update kepada masyarakat. Jadi info-infonya harus terus berubah. Kita kan punya banyak petugas, ada pengawas, ada guru, ada penyuluh, kan semua agama ada itu. Buat aja satu-satu konten yang positif untuk menyampaikan layanan Kabupaten Tabanan, kan gitu. Nah, ciptakan inovasi untuk memitigasi resiko dan mempercepat capaian kinerja. Jadi inovasi-inovasi yang kita ciptakan ini tujuannya itu adalah untuk memitigasi masalah-masalah yang ada. Sehingga dengan inovasi yang kita ciptakan itu tujuannya kita bisa mempermudah dan mempercepat capaian kinerja kita. Termasuk juga di sini kan ada aspek reform, itu kan memberikan dampaknya. Di sana kan kelihatan dampak layanan kita dari inovasi yang kita ciptakan. Terus pahami bahwa inovasi yang ada itu berguna atau tidak, ya. Terus sejauh mana itu berjalan, ya. Kadang-kadang diciptakan saja, tapi apakah dia bermanfaat atau tidak itu tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Nah, begitu juga kita harus tahu yang mana inovasi kita yang merupakan rintisan dan apa pengaruhnya terhadap indikator utama. Nah, itu harus bagus ya untuk bisa kita ketahui semua. Nah, juga latihan petugas PTSP perlu diinget-ingetin ya. Paling tidak Pak Pimpinan 5 menit mengunjungi ruang PTSP atau Pak Kasubag TU. Ya, mampirlah begitu baru masuk, mampir ke ruang PTSP sambil ngecek petugasnya ada ndak, terus petugasnya udah siap ndak, kan begitu. Terus etikanya bagaimana, terus apa yang dilakukan. Nah, ini perlu juga dibiasakan. Ya, paling ya 5 menit aja. Ya. Begitu juga website, websitenya harus update terus ya. Itu harus memang jangan dibuat aja. Itu harus memang ada yang ngecek ya, ada yang memeriksa, dan itu memang harus dikelola oleh petugas khusus ya. Jangan ganti-ganti gitu. Kadang-kadang ganti-ganti, yang menggantikan kadang-kadang menghilang dia. Terus dikira mungkin ini ya. Akhirnya kedua-duanya tidak ya. Nah, itu juga dipastikan. Media sosial, Google itu juga harus ada di Google Review itu kan ada. Kita perlu cek itu juga ya. Nah, seluruh jajaran itu harus paham dengan inovasi yang kita ciptakan. Tidak boleh pimpinan aja ya. Ya, jadi di sini kalau ada memang inovasi, coba dicek inovasi yang dulu itu bagaimana, yang sekarang bagaimana. Nah, ini dilihat masih bisa dimanfaatkan tidak. Kalau memang ini kiranya tidak memberikan dampak, nggak usah terlalu banyak buat inovasi. Mungkin satu inovasi itu kalau sudah menjawab semuanya, kenapa harus banyak inovasi kan gitu. Itu enggak perlu terlalu banyak, tapi nanti kita tidak bisa mengoperasikan inovasi itu kan, jadi tidak bagus juga benar, biar enggak rencana aja. Jangan bergaya-gaya seolah-olah saya ini pinter loh buat inovasi, saya bisa mengalahkan Bu Kanwil buat inovasi. Enggak perlu kayak gitu. Buat inovasi tetapi itu betul-betul dipentingkan dan terwujud gitu ya. Berarti masing-masing juga kan di sini ada koordinator-koordinator. Kalau membentuk misalnya di masing-masing area itu ada membentuk koordinator-koordinator, biasanya namanya Pokja ya. Pokja. Kalau masing-masing area itu ada ketua-ketua Pokjanya. Nah, ini harus betul-betul nanti semuanya itu paham. Ya, ketua Pokjanya harus paham. Hingga anggotanya lebih paham lagi jadinya karena ketuanya sudah paham. Tapi kalau ketuanya tidak paham, bagaimana anggotanya untuk bisa memahami itu? Jadi pastikan bahwa semua koordinator ini atau Pokja itu sudah memahami. Jadi masing-masing area itu ya bersama-sama harus paham sehingga kita jelas dalam pembangunan zona integritas tersebut. Wah,
banyak sekali tipsnya ini. Jadi ada banyak tips yang harus kita, khususnya di Kemenag Tabanan, kami ini harus lakukan dan kami harus mulai kerjakan Ibu. Dan seperti apa yang Ibu bilang tadi, tidak boleh hanya sekedar rencana yang bagus tanpa realisasi. Ya. Mungkin rencana satu, mungkin realisasi yang terwujud itu akan lebih baik lagi ya. Nah, Ibu sebagai closing statement di acara bincang ini, bisa Ibu berikan sebuah pandangan tentang pelayanan itu sebagai closing statement ya. Ya, statementnya. Ya, pada intinya yang terpenting di sini adalah kita mampu memberikan pelayanan dengan ikhlas. Dengan ikhlas, ya. Itu dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan, orientasi kita, masyarakat yang diberikan layanan itu merasa puas, merasa nyaman, merasa bahagia. Itu orientasinya. Jadi dalam membangun zona integritas ini adalah menjadi kewajiban sebenarnya, bukan hanya untuk meraih predikat, tetapi membangun zona integritas itu adalah kewajiban bagi kita, bukan hanya sekedar kita lewat untuk membuat prestise pada lembaga kita, itu tidak, tetapi itu adalah tanggung jawab kita sebagai ASN untuk mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Karena sebagai abdi negara, tugas kita adalah melayani. Dan di Kementerian Agama yang kita layani adalah umat beragama. Jadi kita harus mampu selalu memberikan pelayanan yang ikhlas sehingga mereka menjadi puas, bahagia, nyaman. Itu adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Iya, sangat baik sekali dan sangat lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Kanwil. Jadi saya pun kebingungan mencatat. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini akan saya rekam dan catat, akan saya laksanakan Ibu. Dan terima kasih Ibu atas waktu dan bincang-bincang singkat di siang hari ini. Jadi pada intinya pelayanan itu adalah rasa ikhlas yang seperti apa yang Ibu sampaikan. Kita di kantor Kementerian Agama melayani dari berbagai umat beragama, kita harus bisa memberikan pelayanan yang ikhlas, yang ramah, yang tulus. Kalau kata mungkin sedikit Ibu Niki Semboyan dan Tiang kepada petugas PTSP nantinya agar bisa memberikan pelayanan dengan senyum dan menjadi inspirasi dari Kemenag-Kemenag di kabupaten yang lainnya. Saya Madi Sujana Yase undur diri dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Mohon maaf Ibu. Nggih, ampun.